Dari Universitas Terbuka Serang kali ini, di hari ini kita kembali untuk jalan-jalan di awal tahun 2021. Tepat di bulan Februari, saya kembali untuk menemani semua warganet dan juga semua warga di seluruh Indonesia yang butuh sentuhan informasi yang penting banget untuk kita obrolin. Dimana kali ini sudah bersama narasumber saya yang sudah tidak asing sekali untuk kita berjumpa, untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita sharing, untuk saya curhat sebetulnya ya. Karena kenapa? Kalau dengan beliau sebetulnya memang saya banyak banget yang harus saya tanyain, banyak banget yang harus saya bagi-bagi cerita. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Direktur Universitas Terbuka Serang bersama Bapak Dr. Maman Rumanta, MSc. Selamat siang, Pak Maman. Selamat siang. Wah, Pak Maman ini selalu semangat, selalu rapi, selalu kece. Pak Maman 2021, apa kabar 2021, Anda? baik. Apa kabar juga UT? UT, alhamdulillah. Iya, semakin terdepan nih kayaknya ya. Makin ya mudah-mudahan gitu ya. Kita karena sudah sejak lama UT kan sudah mempersiapkan pembelajaran online. Oke. Tidak ada masalah gitu ya. Dan Anda sebagai seorang bisa dikatakan UT ini atau Universitas Terbuka ini adalah salah satu pelopor universitas yang menggunakan sistem pembelajaran online, gitu kan? Bisa. Jadi kayaknya Anda sudah tidak galau lagi ya di saat yang lain baper, galau, pusing, harus milih online. Tapi ini kayaknya anteng-anteng aja UT. Iya. Nggak ada masalah gitu. UT itu memang dari sejak awal gitu sudah didesain untuk pembelajaran yang sesuai dengan eranya. Sesuai dengan eranya. Nah, ketika sekarang era revolusi 4.0, maka pembelajaran itu mengarah pada online dan digital. Dan UT sudah mengikuti itu gitu sejak lama. Jadi sejak tahun 2000-an itu sudah ada pembelajaran tutorial online, online gitu. Dan sekarang ya sudah digital gitu ya, sudah begitu maju. Artinya adalah sudah tidak menjadi satu PR tersendiri bagi universitas yang hadir di Indonesia. Karena saya katakan tadi bahwa UT ini menjadi pelopor satu-satu pertama untuk sistem pembelajaran online. Betul. Gitu kan. Seperti kita tahu Pak Dr. Maman, di sini kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini memang mengubah pola pembelajaran yang semestinya tuh harus tatap muka gitu loh. Karena saya aja sendiri tuh kadang suka nggak gimana gitu ya, nggak afdol gitu kalau nggak tatap muka. Dan ini menjadi satu pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan daring tadi kan disebutkan. Daring. Ya, dan ini pun kalau tidak salah berdasarkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar. Iya kan, dari rumah di masa darurat COVID-19. Darurat. Ya, darurat bahasanya. Pak Maman, saya curhat dikit boleh ya? Maksudnya gini ada loh, apa dengan curhatannya? Saya tuh punya anak usia sekitar 10-11 tahun dan itu menginjak kelas 4 SD. Iya. Dimana kita udah hampir setahun loh Pak Man. Setahun ya. Pembelajaran di rumah aja. Di rumah. Karena kondisi darurat. Betul. Saya sih sejujurnya kadang-kadang suka kasihan juga gitu sama anak dimana yang biasanya aktif ke sekolah, yang biasanya jalan keluar, terus bergabung dengan teman-temannya. Sekarang tuh di rumah aja, terus belum lagi dengan tugas-tugas yang diberikan, mohon maaf ya. Tugas yang dikasih dari pihak sekolah tuh banyak banget gitu loh, melebihi dari sekolah kita yang kemarin. Maksudnya sistem pembelajaran yang sebelumnya daring ini gitu loh. Itu Paman gimana ya? Maksudnya saya kadang galau juga loh ngeliat anak saya kayak gitu. Iya, memang banyak ibu-ibu yang galau kelihatannya gitu. Iya. Karena gitu loh. Pertama pembelajaran itu memang selama ini kan tatap muka. Kemudian memang siswa enjoy gitu dengan ketemu dengan teman-temannya dan lain-lain. Nah, sementara sejak pandemi itu pemerintah kan menerapkan pembelajaran daring. Rumah. Dan katanya PJJ gitu ya. PJJ. Padahal kita udah UPBJJ ya. Pendidikan jarak jauh. Jarak jauh, PJJ. Jadi katanya, tetapi yang diterapkan adalah pembelajaran daring. Dan pembelajaran daring pun itu kelihatannya memang masih ya belum stabil gitu ya, belum perlu dipersiapkan dengan matang.
Karena perlu itu tadi ada dipersiapkan dengan matang. Iya, tadi kan ada yang galau itu ya. Artinya selama ini berarti belum matang ya, ya persiapannya ya? Karena waktu itu kan tahun 2020 itu kan langsung orang disuruh online yang tadi dipaksa. Lebih enaknya sih dipaksa untuk online. Dan jelas itu belum siap kalau menurut saya. Waktu itu ya. Dan mudah-mudahan sekarang sudah agak siap. Tapi kelihatannya sekarang pun masih banyak keluhan. Nah, keluhannya karena memang keluhannya kayak saya tadi, Paman, maksudnya. Banyak, bukan hanya itu sebenarnya kan. Banyak ya? Iya, karena pembelajaran daring itu pertama kan gurunya harus siap. Harus siap. Gurunya sudah siapkah seluruhnya? Dari Sabang sampai mereka, dari kota sampai pinggiran. Nah itu. Karena perubahan dari tatap muka ke online itu memerlukan kesiapan orang. Memerlukan kesiapan. Iya, SDM-nya gitu ya. SDM yang ada di sekolah-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah. Mungkin kalau SMA mungkin agak sudah ini ya. Tapi kalau di sekolah dasar banyak yang guru-guru yang masih misalnya yang belum terbiasa dengan online. Dan itu kan jadi masalah utama. Nah, yang kedua juga kesiapan siswanya. Siswa juga apakah dia punya gadgetnya? Apakah jangan-jangan ada satu di rumah tuh cuma ada satu rebutan gitu juga. Jadi adeknya, bapaknya, ibunya semua pakai bareng. Udah gitu yang memang kapasitasnya di bawah minimum lagi gitu ya. Itu baru. Kemudian apakah ada jaringan internet? Oh iya ya. Apakah di kita sudah nyambung semua dengan nyaman? Jaringannya. Oke, ada di sana, tapi ketika disambungkan dengan ini mungkin putus nyambung juga gitu ya. Itu putus nyambung kayak hubungan aku sama kamu. Jadi masalahnya banyak. Bener. Jadi, tadi dikatakan banyak tugas, itu lain lagi gitu kan. Itu hal yang lain. Jadi banyak sebenarnya kendala-kendala yang harus disiapkan oleh tidak hanya pemerintah tapi guru dan lain-lain yang memang pembelajaran daring ini memang perlu kesiapan, nggak tiba-tiba berubah dari ini ke daring dengan cepat bisa gitu. Saya yakin itu banyak guru yang gatek juga gitu ya, yang perlu pelatihan gitu ya. Apakah sekarang semua guru sudah dilatih? Entahlah, masih pertanyaan, masih totet gitu ya, kita nggak tahu. Masih banyak guru yang gatek gitu ya, yang kadang-kadang megang HP laptop saja udah gemetaran gitu. Kaku gitu ya, mau 12 jari apa 11 jari apa 10 jari. Kayak saya gitu. Nah, gitu. Jadi itulah masalah-masalah yang terjadi pada saat diberlakukannya pembelajaran daring gitu oleh pemerintah. Tapi memang Pak Maman, kalau melihat lagi dengan kejadian COVID ini yang dikatakan tadi memang dari masa darurat dengan adanya sistem daring ini tuh kayak benar tadi dikatakan bahwa ini tuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah loh, gitu kan, tapi juga orang tua, terus juga guru, terus juga orang tua juga memang memiliki peranan untuk sistem pembelajaran ini juga memang harus ikut-ikutan di dalamnya. Artinya adalah akan lebih banyak meluangkan waktu dan juga membimbing anak-anaknya ya. Ya, kayak gitu. Betul. Tapi kami terbatas. Itu yang apalagi mungkin bagi ibu-ibu yang atau orang tuanya yang kerja. Nah itulah Jadi kita tuh terbiasa dari dulu sama gurunya aja gitu. Betul. Jadi apa gue doang ya? Jadi sekarang memang harus ada keterlibatan si orang tua. Kalau memang mau maksimal gitu ya, karena memang sistemnya belum jalan dengan baik. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan UT juga memang udah dari dulu banget ya adain dengan sistem pembelajaran online. Emang sama juga nggak sih Pak kejadiannya dengan hal yang sekarang? Maksudnya gini loh, kalau UT memang sudah mau ada kondisi nggak darurat pun memang kita dari dulu udah punya program kalau kita tuh sistemnya memang online gitu loh. Nah maksud saya ketika menahap sampai yang sekarang udah sukses dari yang mulai dulu bertahap, kendalanya juga sama nggak? Kendalanya sama tadi. Apakah UT itu kan seluruh Indonesia.
Nah sekarang apakah jaringan sudah nyampe ke seluruh Indonesia? Nah itu maksudnya. Apakah mereka juga punya ya terutama jaringan gitu ya. Kalau laptop mungkin atau HP mahasiswa mungkin udah pada ini. Ya, ada lah. Tetapi ketika jaringan yang nggak ada, itu juga jadi masalah gitu ya. Itu UT udah siap jadi cyber. Yang kita tahu gitu. kan mahasiswa-mahasiswi UT itu sampai pelosok. Ya, iya, betul. Sampai ke daerah ke daerah-daerah gitu loh. Iya. Dalam kayak gitu. Iya betul. Iya kan? Karena itu kalau UT itu kan bukan apa namanya universitas online, tapi perguruan tinggi jarak jauh. Perguruan tinggi jarak jauh, dimanapun. Di mana pembelajaran online itu ada salah satu layanan. Salah satu layanan. Betul. Kita kemana aja? Berarti udah keren banget ya Pak. Kan maksudnya bagi yang selangkah lebih maju kalau kita udah berlangkah-langkah maju. Iya nggak sih? Kayak panennya tuh kayak sekarang. Jadi kalau UT melakukan pembelajaran online saja, bagaimana dengan yang di pulau-pulau? Iya Pak. Bagaimana dengan yang tidak yang mungkin nyambung tapi kemudian putus lagi? Seperti itu. Karena itu dalam pembelajaran di universitas terbuka ada beberapa layanan. Ada layanan yang pembelajaran online, ada tutorial tatap muka, ada blended, ada segala macam disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Kondisi dengan wilayah masing-masing. Kalau di Provinsi Banten yang digunakan yang tadi Pak, yang UPBJJ juga ada ya sama PJJ, pembelajaran jarak jauh maksudnya. Sistem UT itu pembelajaran jarak jauh. Di mana layanannya itu ada yang online. Ada mungkin juga blended antara online dengan tatap muka. Blended itu kayak gimana sih Pak? Campuran ya. Di blend maksudnya. Jadi ada sebagian tatap muka dan online dalam satu pembelajaran misalnya ada online-nya, kemudian sekali-kali tatap muka. Itu biasanya ada di S2, S3 itu blended. Di blend lah ya maksudnya. Dicampur gitu ya. Supaya lebih ini kan kalau online terus kan mungkin orang suka agak ada yang mungkin tidak bisa ditangkap, kemudian dia bisa ditatap muka itulah lebih. Iya, kalau saya sih kalau udah bosen online pengennya ketemuan Pak. Nah, kan tergantung. Ada juga orang yang wah saya senangnya fully online kan ada juga. Full online gitu kan. Ada makanya. Tapi kalau kita mau belajarnya tatap muka langsung gitu Pak, boleh juga kan sebenarnya. Kalau di UT ada yang sebelum pandemi ya boleh itu tutorial tatap muka. Tapi sekarang ketika pandemi tatap mukanya itu melalui webinar. Webinar. Tatap muka cuman di lewat media gitu. Media juga. Jadi itu sistem pembelajaran jarak jauh berbeda dengan sistem pembelajaran online. Harus bisa dibedakan ya PJJ dan online. Kalau online itu hanya sebagian dari layanan belajar yang diberikan oleh UT. Gitu. Dengan sistem belajar jarak jauh karena mengutamakan kemandirian. Ada juga orang yang mungkin ngambil di UT, dia cukup dengan ambil modulnya, dia belajar mandiri dari berbagai media sekarang dari HP, dari internet segala macam. Nggak perlu saya tutorial. Ada yang seperti itu. Boleh dan kita berikan tugas-tugas, mungkin hanya tugas-tugas 3 tugas namanya. Ada 3 tugas setiap mata kuliah. Nah itu sebagai kontrol dari universitas terbuka. Ada juga yang mau tutorial tatap muka boleh. Ada yang juga tutorial online boleh. Ada sebagian online, sebagian tatap muka juga boleh. Jadi itulah layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga bagi yang tidak punya jaringan yang bisa yang masuk kadang keluar lagi dan seterusnya itu bisa juga yang di pulau-pulau juga bisa dan seterusnya. Ya kadang kita mikirin juga bagaimana bagi orang-orang yang tidak memiliki akses internet. Bukan tidak memiliki sih keterbatasan rasanya. Karena kalau menurut tetap penelitian bisa difasilitasi ya oleh UT juga. Maksudnya dengan belajarnya juga masih tetap oke. Sepertiga dari masyarakat kita tuh nggak terlayani internet dengan baik. Betul Pak. Nah bagaimana kalau UT melakukan pembelajaran hanya online? Wah ya kira-kira selesai deh. Kan artinya yang di daerah-daerah tertentu nggak
nggak dapat layanan gitu. Makanya itu kenapa universitas terbuka ini sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Yang kita tahu ada 35 ya? 39. 39, sorry, kalau provinsi kita ada berapa sih? Ya, provinsi, tapi 39 UPBJJ ya? Iya, 39 UPBJJ, itu yang di Indonesia, belum lagi yang di luar negeri. Tambah di luar negeri, sekarang sudah ada sekitar 43 negara. Apa Pak? 43 negara? Iyalah. Itu mahasiswanya orang Indonesia atau orang luar negeri? Masih campur apa gimana Pak? Yes. Selama ini masih banyaknya orang Indonesia karena bahasanya masih bahasa Indonesia. Tapi kita ditantang ke depan untuk dual bahasa Inggris. Mungkin mudah-mudahan nanti orang asing pun masuk ke universitas terbuka. Karena kan sekarang pembelajaran itu sudah borderless katanya kan. Yeah. Sudah tidak ada lagi batas-batas negara, batas wilayah, dan lain-lain. Keterbukaan ya. Dengan keterbukaan sekarang. Banyak kan sekarang universitas online dari Amerika, kan di kita juga. Betul. Mampir-mampir di Indonesia juga banyak juga. Jadi ke depan itu kelihatannya memang mau tidak mau, memang ada atau tidak adanya pandemi sebenarnya pembelajaran itu menuju ke arah situ kan. Iya Pak ya. Iya, kalau kita perhatiin ya, dari betul. Awal COVID itu ada atau tidak. Sekarang atau tidak, karena ada pandemi, akhirnya semua semua jadi ikutan booming gitu ya. Gitu lah, jadi booming juga untuk kayak gitu. Iya. Gitu. Pak Maman, kalau berbicara SDM, itu artinya mungkin SDM ataupun para pengajar-pengajar yang ada di universitas terbuka juga nggak usah diragukan lagi ya, karena memang sudah pasti lah ya. Dari dosen-dosennya, ya nggak sih? Terus juga dari program-program studinya juga kalau saya lihat banyak banget ya. Banyak. Iya nggak sih Pak? Program S1, S2, S3 gitu, itu gimana Pak? 40 program studi untuk S1, S2-nya 40 program studi, luar biasa. Ada S1-nya sekitar 7 program studi, S2-nya, kemudian S3-nya ada 2 program studi. Oke. Sudah. Ya ini lengkap banget ya Pak. Kalau digabung seluruh Indonesia udah ratusan ribu kali ya? Apanya? Mahasiswa-mahasiswinya gitu. Mahasiswa sekarang itu sekitar 350 ribu. Berapa? 350 ribuan ya. Tersebar di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia dan di negara lain? Banyak ya. Saya sih mikirin itu gimana tuh pemetaannya gitu. Kita malah ditantang oleh pemerintah untuk merekrut 1 juta mahasiswa. Dengan target tahun ini? Ya, harusnya tahun ini ya pemerintah menarget itu. Cuman ya kita juga masih dalam proses. Mudah-mudahan ya. UT kan baru dikenalkan untuk dulu itu kan terkenalnya UT untuk guru. Untuk guru iya. Nah, sejak 2018 baru ini kan harus meningkatkan APK perguruan tinggi. APK itu angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia. Yes. Sehingga kita ditarget 1.000 mahasiswa katanya gitu ya. Berarti artinya tidak harus guru aja kan? Nah, baru kita kenalkan ke seluruh masyarakat. Itu sejak tahun 2019 itu booming gitu ya betul. Kita ini karena memang kita punya misi tadi. Nah, mudah-mudahan ketika mau dikenalkan akan gitu kena COVID. Iya. Ya, jadi memang ini ada kendala COVID ini agak ini. Sehingga sampai sekarang belum sampai 1 juta mahasiswa. Tapi saya yakin sih, kalau saya yakin karena kita lihat bahwa universitas terbuka juga sebelum COVID itu gila ya, promosinya luar biasa banget. Sampai belusukan juga loh. Ngomong-ngomong belusukan, saya jadi teringat waktu itu saya sempat lihat ada kita lihat Pak Rektor kita ya Pak Ojat Darojat waktu itu sempat menelusuri di daerah selatan di Pandeglang. Itu mengunjungi mahasiswa dan mahasiswinya juga Pak, barengan sama Pak Maman juga. Itu dalam rangka apa sih Pak sebetulnya sampai ada kunjungan sampai ke daerah pedalaman gitu? Iya, antara lain untuk mensosialisasikan universitas terbuka. Ya banyak lah yang misalnya waktu kemarin ada kerjasama dengan kecamatan di Carita misalnya, ya untuk ke masyarakat dan sekaligus sebenarnya ingin memperkenalkan bahwa ada UT loh di Indonesia itu bukan hanya perguruan tinggi
lain yang mungkin banyak diminati gitu ya. Betul, betul. Padahal universitas terbuka kan negeri, kualitasnya sudah cukup baik dan tidak diperagukan lagi. Berbicara kualitas yang baik juga, kita tahu bahwa apakah kami yang berada di daerah yang jauh menjangkau daerah provinsi, katakan daerah sini kita mau daftar nih Pak, ada nggak sih Pak akses untuk kita di daerah? Misalkan saya di daerah, tinggal di daerah Labuan, Pak, saya daftarnya nggak udah jauh-jauh ke sini kali ya Pak ya? Bisa nggak? Misalkan saya di sana ada dibuka juga UT gitu di kampung saya gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Dibuka UT di kampung saya. Pendaftarannya. Ya, pendaftarannya memang gini, UT Serang misalnya itu kan hanya di sini. Hanya di sini kantornya di Serang. Tapi jangkauannya itu sampai ke seluruh pelosok Banten. Jangkauannya yang maksud ini seperti apa? Ya jangkauannya. Jadi mahasiswa di manapun di sekitar Banten, bahkan tapi sebenarnya bukan hanya dari Banten, dari luar juga ada yang masuk ke kita gitu ya. Kita layani gitu ya. UT datang ke sana. Jemput bola itu ya. Jemput bola dengan siapa? Ada di situ yang namanya misalnya ada Sentral Layanan UT yang dikelola oleh Sentral Layanan UT. Oke. Udah sekitar 10 ya Sentral Layanan UT yang sudah dibentuk walaupun belum semua berjalan dengan baik. Kemudian ada kelompok belajar yang ada pengurus Pokjarnya. Saya pernah dengar tuh Pokjar Pak. Itu memang ada di ada di seluruh wilayah gitu ya. Termasuk di Pandeglang, di di Lebak, di Malingping, itu ada Pokjar. Ya itu kan maksudnya untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah layanan supaya orang tuh kan sebenarnya UT itu sudah bisa online, mendaftarnya online. Tetapi ketika online kan mereka belum yakin betul ya, gimana cara yakin nggak nyampe dan gitu seterusnya. Kalau ada Pokjar di situ, tentu saja bisa dilayani oleh Pokjar tersebut supaya mereka yakin bahwa memang ada UT itu bisa masuk dengan mudah. Gitu. Sebenarnya pakai online saja bisa sih, di mana saja udah bisa. Betul. Nggak perlu dilayani oleh Pokjar. Tetapi kan orang kalau tidak ada orang yang melayani, benar nggak gitu kan? Ada kekhawatiran itu. Iya. Dan tahun ini juga di Paranti FM juga bisa loh dibuka karena kita sudah buka untuk ini ya Pak ya. Saya minta nanti Paranti FM itu ada Pokjar, kemungkinan nanti jadi Sentral Layanan. Betul. Kita karena memang akses kita sangat mudah sekali, kita di pusat kota, jadi mungkin bagi masyarakat Pandeglang, masyarakat Lebak untuk akses informasi seputar tentang pendaftaran universitas terbuka bisa datang ke kita. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol Pak masalah biaya Pak. Pak kan universitas yang memang tidak terpaku dengan usia ya. Betul. Tidak terpaku dengan usia dan katanya sih biayanya juga gurih banget gitu loh. Gurih banget tuh maksudnya bisa dijangkau dan bahkan saya juga sedang mengajukan beasiswa ke Pak Maman ini untuk ambil S3-nya ya. Luar biasa. S3 bisa nggak sih beasiswa? Ada ngambil aja di pemerintah. Ambil di pemerintah. Oke, pertanyaan tadi Pak. Masalah biaya. Biaya, oke. Biaya UT itu menerapkan sistem biaya yang berbeda-beda ya. Ada yang namanya sistem paket semester, ada yang non paket. Kalau yang sistem paket semester udah per paket gitu ya, sampai 8 semester biasanya kan. Nah itu sudah diatur, sudah dikasih menu gitu ya. Tiap semester itu ini gitu ya. Nah itu kalau yang sistem paket semester itu ada yang sistem paket, kita singkat SIPAS, sistem paket semester. Ada SIPAS non CTM, itu paling murah, 1,3 juta per semester. Itu sudah termasuk bahan ajarnya. Jadi sudah nggak beli lagi bahan ajar gitu ya. Tapi pembelajarannya hanya dilayani online. Dan mandiri bahan ajar, dia bisa belajar mandiri lah dengan berbagai sumber yang disediakan oleh universitas terbuka melalui portal UT online. Portal. Kemudian ada SIPAS semi, paket semi. Jadi ada sebagian yang ditutorialkan, ada sebagian yang tetap mukakan. Nah, yang non pendas itu kalau SIPAS ini sekitar 1,7
juta sekitar itu ya. Udah paket ya, itu udah lengkap ya. Termasuk bahan ajarnya dan lain-lain. Ini yang S1 kan Pak maksudnya? S1. Ya. Kemudian lagi ngitung. Ya, S1 kan. Kalau S2 lain lagi. Untuk yang paket penuh itu sekitar 2,2 juta. Itu sudah semuanya di tutorial online kan, tatap muka kan. Tatap muka kan, 2,2 juta itu tadi. Ya, jadi itu kan ada kalau saya mau tatap muka karena saya lulusan SLTA mungkin perlu dibimbing segala macam, yaitu 2,2 juta. Kalau saya misalnya, saya sudah biasa. Udah tahu lah gitu biasa, ya. Kemudian saya banyak sekali pekerjaan, saya lebih senang belajar online. Ya sudah, non TTM saja, kan? Lebih murah, 1,3 juta. Tapi saya ingin juga ada pelatihan segala macam. Ada SIPAS Plus namanya. Apa tuh? Paket plus, jadi ada pelatihan 2,4 juta. Pelatihannya mungkin nanti ada pelatihan perusahaan, ada pelatihan bahasa Inggris, pelatihan apa aja setiap semester ada. Wah. Jadi itu hanya 2.400.000 rupiah untuk per semesternya. Per semester. Nah itu paket ya. Kalau yang non paket itu tergantung SKS. Misalnya dia per SKS itu antara 55.000 sampai 80-an ya. Tapi yang 80.000 itu hanya dua kalau nggak salah, 79 sampai 80. Itu teknologi pendidikan dan sistem informasi. Yang lain itu antara 35 sampai 55 ribu rupiah. Wow. Kan murah ya? Murah banget Pak. Murah. Jajan tiap hari, jajan bakso, habis 50.000. Nah itu yang non paket semester itu juga itu fleksibel. Ya kalau yang ini fleksibel banget gitu ya. Kalau saya misalnya, saya belum percaya benar dengan UT, saya masuk aja dulu ya. Saya dengan ngambil 2 mata kuliah boleh. Ya. Oke, 2 MK dulu. 2 mata kuliah. Nah, nanti kalau sudah, enak ternyata, ambil yang maksimal kan gitu ya. Jadi nggak usah ragu, ambil aja 2 mata kuliah sudah jadi mahasiswa UT, udah terdaftar di PDDikti. Sudah hebat kan itu ya. Yes. Jadi nggak perlu takut gitu kalau di UT. Kalau saya takut nggak gitu ya, nggak nyaman, nggak bisa gitu ya. Bisa kayak gitu ya? Sedikit aja dulu ambil gitu ya. Tapi kalau udah nyaman tuh susah lepas loh. Nah kalau sudah nyaman, ambil yang banyak. Ya mesti gitu. Ambil 24 SKS misalnya, sehingga cepat lulus. Bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun kan bisa. Oke, nggak usah nunggu 4 tahun untuk S1 ya. Nah kalau gitu. Ada juga yang mungkin, saya mah yang penting lulus nanti ambilnya sedikit-sedikit ya boleh. Gitu. Ya tergantung dengan jadi itulah fleksibilitas yang diberikan oleh universitas terbuka sehingga siapapun bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu karena memang fleksibel dari segi pembiayaan boleh milih gitu ya dan pembelajaran juga boleh milih. Nah tadi yang non paket ini bisa ngambil misalnya saya mau tutorial tatap muka, bayar lagi tapi untuk tutorial tatap mukanya karena mereka itu murah kan ya, bayar lagi untuk tutorial tatap muka. Kemudian sekitar 150.000 ya per mata kuliah untuk tatap mukanya. Tapi kalau saya bilang saya nggak mau tutorial tatap muka mahal, mendingan tutorial online silakan. Ya tinggal dipilih aja, dipilih. Jadi pilih-pilih gitu. Iya benar. Ya memilih yang terbaik. Murah kan? Kalau S2 hanya 7,5 juta per semester. Karena kita ada 4 semester ya? Ya, kalau S3 12 juta per semester. S3 itu berapa semester sih Pak? Kok saya nggak tahu ya? Maunya berapa semester? 2 aja. Bisa nggak sih S3 2 semester aja? Atau 1 semester gitu? S3 itu kalau sekarang kan pemerintah memperketat ya. Tidak boleh lulus sebelum 3 tahun kan? 3,5 malah sekarang gitu ya. Oh ya? Iya, jadi UT menerapkan minimal 3 tahun. Tapi kalau saya disertasinya bagus gitu loh, kekejar gitu Pak. Nggak ngaruh juga ya? Makanya ada kalau di mana misalnya kalau udah ini, ya tunggu dulu nanti. Nanti aja deh.
tiga tahun gitu ya minimal. Iya sih. 3,5 tahun. Keren bisa ya S3 1 tahun doang. Boleh. Ngapain? Tahun. Profesi apa itu? Beli aja kalau gitu. Iya, jangan dong. No. Pak, kalau ngomongin masalah pendidikan, orang bilang kalau yang namanya, udah saya mau aku kata orang Sunda mah, nggak sekolot lah gitu, nggak usah belajar lah, nggak usah kuliah lah gitu. Tapi kalau saya lihat UT tuh dari, mohon maaf ya, dari usia belia, milenial sampai kolonial tuh banyak. Ini karena saking populernya kah dengan sistem pembelajaran yang yang diberlakukan gitu, sehingga banyak sekali multi segmen gitu kalau kita lihat. Iya. Gitu nggak sih, Pak? Itulah kan memang tujuan UT itu dari awal memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Bukan hanya untuk yang baru lulus SMA, tetapi yang sudah tadi kolonial gitu. Saya nggak bilang kolonial, sih, tapi keceplosan. Yang sudah tua, kan ingat ada yang di Kikendi ya dulu ya. Itu ada yang lulusan baru masuk ke UT itu 65 tahun umurnya. Ngambilnya S1 di UT baru 65 tahun. Baru lulus 70-an ya, 70 tahun 69 S1. Tapi dia langsung S2. Alasannya apa ya, Pak? Untuk masuk? Iya, saya hiburan tidak tahu. Mungkin ya. Barangkali itu untuk menyemangati hidupnya atau mungkin juga cucunya dan lain. Yang saya heran, kenapa baru udah 65 tahun baru pikir baru ada hidayah Pak Maman katanya. Soalnya saya tapi di rumah aja yang hebatnya dia sampai S3, coba yang. Sampai S3? Iya. Berarti beliau menggelar S3-nya 70 hampir 75 75-an gitu ya. Gelar doktor, Pak. Gelar doktor. Ih, keren banget. Kan luar biasa kan? Dengerin tuh. Dari 65 sampai jadi gelar doktor. Coba bayangin. Anda usia 22, skripsinya nggak beres-beres nih, Pak. Kameramen kita, Pak. Jadi UT itu memberikan jembatan kepada orang yang ingin kuliah. Sampai doktor pun ternyata bisa kan. Ternyata itu si ibu itu, namanya saya lupa. Itu yang 65 mau sampai akhirnya bisa gelar doktor loh. Oke. Itu kan luar biasa ya. Ya, betul. Yang penting kan ada kemauan untuk belajar. Kemauan dan kemampuan untuk ingin banyak tahu ya, Pak ya. Karena kalau saya lihat dari ibu yang tadi terinspirasi kalau beliau ini, ya oke lah, mencari ilmu itu pasti. Karena mencari ilmu tuh sampai kapanpun ya tetap ya, Pak ya. Sampai kita tiada pun, sampai akhir hayat maksudnya. Dan intinya dia kayak hiburan aja gitu, Pak. Jadi soalnya kalau otak nggak dipacu untuk belajar tuh bebel kalau kata orang Sunda, ya sih. Karena kalau pikiran atau otak tuh nggak terus belajar gitu ya. Iya. Yang ada tuh beku, Pak. Iya. Ada juga gitu memang ada mahasiswa UT itu. Katanya masuk UT itu nggak usah lulus karena memang tujuannya hanya untuk ini, untuk supaya dia pintar terus ya, nggak pikun gitu apa. Iya katanya, mencegah Alzheimer. Iya, jadi memang ada yang ya saya nggak perlu lulus itu nggak apa-apa gitu ya, pokoknya dia belajar. Iya terus aja belajar, dosennya pemahaman terus aja. Tapi ada juga yang belajar terus lulus atau prodi, dia ngambil lagi. Ada yang sampai 9 prodi. Saya tahu itu orangnya siapa. Saya tahu itu orangnya siapa. Halo, selamat siang buat Pak Dadang. Itu Pak Dadang, lain lagi. Ada juga yang lain lagi. Siapa, Pak? Aduh, saya lupa namanya ini. Ada sampai sudah 9 gelar, Pak. 9 gelar dari UT. Berarti saja. ngambilnya SE, SH, SE ya. Terus apa lagi tuh? apa lagi sih? SOS, ya. SPD, ya kan? Ya banyak lah ya intinya ya. Oke. Pokoknya saya nggak tahu itu tujuannya apa. Jadi mungkin dia ingin ngoleksi ilmu gitu. Betul, Pak, ngoleksi ilmu. Keren banget loh quotes-nya Pak Maman, mengkoleksi ilmu. Kayaknya mengkoleksi ilmu yang tak ada habisnya. Dan itu memang memungkinkan di UT. Dan memungkinkan di universitas terbuka ya Pak ya. Oke. Baik Pak Maman, tapi Anda cukup optimis ya dengan 2021 ini bahwa universitas terbuka tetap menjadi universitas unggul, universitas negeri di Indonesia, yang dimana sistem pembelajarannya ini dari dulu hingga sekarang menjadi, bahkan sekarang lebih populer lah dengan adanya pandemi ini, bahwa mahasiswanya targetnya adalah 1 juta mahasiswa. Berapa? 1 juta? 1 million kan? 1 million. 1 million. Ya memang kita optimis dong. Karena apa? Universitas terbuka memang
sudah sejak awal sih gitu ya, mengikuti pembelajaran online. Dan sekarang UT juga ini oleh pemerintah ya, didapuk oleh pemerintah untuk mengembangkan UT Cyber ya. UT Cyber? Ya. Apa tuh Pak? Kan dulu ada ICE Institute gitu ya. ICE Institute itu ya, Indonesia Cyber Education Institute. Dan itu sebenarnya sudah ini kan di launching di Bali tahun 2019-an tuh ya oleh Kementerian Ristek Dikti waktu itu. Dan itu gunanya adalah untuk menyatukan ya. Jadi semacam portal untuk pembelajaran online itu ada di situ semua. Dari semua perguruan tinggi itu ada di ICE Institute. Jadi nanti di semua pembelajaran online itu akan disatukan, diakreditasi di situ gitu ya, sehingga yang tergabung dalam itulah yang memang betul-betul yang terakreditasi, yang kualitasnya terjaga gitu ya. Nanti dia akan bergabung di ICE Institute atau UT Cyber. Dan sekarang sedang sedang dibuat ya portalnya, dan itu akan dikelola oleh universitas terbuka. Jadi ke depan tuh memang kelihatannya maju aja. Kelihatannya memang pembelajaran tuh menuju ke situ kan. Betul. Jadi semua perguruan tinggi, ITB, UI segala macam nanti masuk ke UT Cyber itu atau ICE Institute itu. Iya. Jadi ngumpul semua di situ ya Pak. Jadi kumpul di situ semua. Jadi dan itu juga kan sekarang kan Pak Menteri sedang menelurkannya. Merdeka Belajar. Oh iya. Jadi dengan adanya ICE Institute itu, semua mahasiswa bisa ngambil dari perguruan tinggi lain kan. Nyomot-nyomot, misalkan saya di Universitas A gitu ya. Terus saya mau nyoba yang tadi, saya mau universitas terbuka deh, mau ngambil studi apa gitu. Atau misalnya saya di UT sekian semester, 3 semesternya mengambil di mata kuliah di ITB misalnya di mana gitu. Oh boleh ya? Iya, nanti kan begitu. Di dalam ICE Institute itu akan ditawarkan banyak mata kuliah dari seluruh perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran online. Kalau di luar negeri boleh nggak ya? Ada ITB dan segala macam. Oh gitu. Luar negeri ya sudah duluan ada. Iya sih. Di kita sudah. Nah sekarang sedang dikembangkan. Lagi. Jadi nanti itu seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran digital online itu masuk ke ICE Institute. ICE Institute dan itu ya. Akan di Pondok Cabe. Tapi ini keren ya Pak. Oh nanti di Pondok Cabe Universitas terbuka. Oke, berarti ini inovasi terbaru di mana kolaborasi dari seluruh universitas Indonesia yang dipadu-padankan di dalam dunia pendidikan untuk mencapai apa sih tujuannya tuh untuk ada Merdeka Belajar, kemudian memberikan kesempatan juga kepada seluruh masyarakat untuk belajar bukan hanya di UT loh, misalnya ada ITB di situ, ada UI di situ, ada semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan online. Kan sekarang banyak kan, hampir seluruh perguruan tinggi membuat online learning, mungkin juga mata kuliah atau juga program studi ada. Bahkan sekarang ada universitas yang juga berbasis online gitu ya, Cyber Asia gitu ya. Ada juga yang universitas. Kayaknya emang dipaksa untuk bisa semuanya menggiring ke situ ya Pak? Ya, dan memang udah enggak. Kan sekarang namanya eranya udah era industri 4.0. 4.0 atau era digital. Ya. Dan semua kan platform bukan hanya pendidikan, tetapi juga misalnya marketing juga sudah ke online kan digiringnya. Jangan-jangan nanti mall tutup kan? Iya. Oh iya ya. Iya ya. Karena sekarang udah pakai online belanja kan. Nah. Bapak kayaknya belanja sehari 10 kali ya datang barang-barang itu yang dari paket-paket. Kan kita tinggal ini aja. Iya. Nah online pembelajaran juga begitu. Jangan-jangan nanti pembelajaran yang tatap muka banyak yang gulung tikar. Iya. Beralih ke online juga. Begitu gitu. Jadi memang sebenarnya semuanya itu tergantung kepada zamannya kan. Zamannya digital ya orang pasti ke situ. Iya betul. Dulu zamannya manual ya orang manual gitu. Manual. Belajar secara tatap muka. Tapi sekarang kan menuju ke situ semua. Iya.
apakah kita mau diam, manual? Enggak dong. Enggak. Harus terus berinovasi dong. Makanya sebenarnya yang namanya pembelajaran online itu adalah kebutuhan masa depan gitu ya. Sekarang kebetulan saja pandemi, tetapi ya masalahnya di kita tadi, masalahnya jaringan. Secara teknis lah ya, seperti gitu itu. Ya. Sebenarnya kalau teknologi udah nggak ada masalah. Iya, sebenarnya siap atau nggak siap, sebenarnya kita belum begitu siap, tapi harus gitu loh. Harus. Karena dari Bapak bilang tadi dari manual ke apa? Iya. Digital kan emang mau tidak mau kan kita mau. akan ke situ kan. Iya betul. Iya sekarang mungkin eranya masih belum jaringan belum semua, tapi suatu saat mungkin jaringan sudah merata di seluruh Indonesia. Apa kita mau manual terus? Enggak dong, saya ketinggalan kalau kayak gitu. Nanti belanjaan saya mampir di mana ya. Oke, Pak Maman, waktu itu sudah sangat terbatas sekali. Pak Maman, closing statement ini sebenarnya masih banyak obrolan, soalnya beliau ini adalah tahu banyak hal yang tidak saya tahu. Pak Maman, closing statement Anda monggo untuk hari ini. Iya, kalau closing statement bagi saya pembelajaran online itu merupakan pembelajaran masa depan. Dan universitas terbuka sudah mengarah ke situ, di samping juga pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak punya jaringan gitu ya. Jadi memang universitas terbuka sebenarnya didapuk oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengenyam perguruan tinggi di Indonesia. Oke, jadi tidak ada alasan lagi untuk putus sekolah dan putus kuliah karena opsinya udah banyak banget nih. Nggak usah putus kuliah ya, datang aja ke UT ya Pak ya. Karena tadi kalau kita lihat dari biayanya aja udah simpel banget dan pembelajarannya juga, aduh nggak usah pusing-pusing deh. Belajar sambil bekerja sambil belajar. Kalau saya bermain iya, belajar iya, bekerja iya. Jadi lengkap semua ada di UT ya. Oke, Pak Maman, terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Sharingnya luar biasa, walaupun kita katakan tadi bahwa masa pandemi ini tidak tahu sampai kapan berakhir, tapi tentunya ini seperti kita tetap optimis. Karena kalau saya sadari bahwa kita tuh disuruh untuk berubah. Iya. Dan saya melihat dari penuturan Pak Maman, dulu juga memang kita tidak mudah untuk bisa masuk di pembelajaran ini juga ya Pak ya, sistem yang diberlakukan oleh Universitas Terbuka. Tapi dengan sering berjalannya waktu bisa karena terbiasa. Gitu kan? Bisa karena mau. Terus juga bisa karena memang kita inovasi kita banyak gitu loh. Dan zaman sudah berubah. Udah bukan kayak dulu lagi. Iya. Gitu ya sebentar, Pak? Besok ada 5.0 yang sumber robotik sebentar lagi. 5.0. Nah, itu kan serba robot. Jadi pengajarnya robot semua. Sudah robot semua nanti. Dan jadi UT akan menuju ke arah itu juga nantinya. Pasti. Wadidaw. Jangan ngeri. Pasti Pak Direkturnya nggak robot kan? Kita hanya mau operasikan aja robotnya. Oke, thank you banget. Intinya quote saya hari ini adalah keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring. Minimal dalam bentuk monitoring dengan cara keterlibatan, fokus, konsisten, dan menguat serta memberikan solusi kepada anak salah satunya, dan selanjutnya orang tua pun juga harus serba tahu dan terampil dalam menguasai materi belajar. Semua orang tua memainkan peran penting dan berpengaruh dalam pendidikan anak-anaknya masing-masing. Seperti hanya Pak Maman bilang tadi bahwa proses ini pun harus didukung oleh SDM yang baik, terus juga lingkungan sekitar dan kemampuan karena zaman sudah berubah di era digital. Jadi akses internet itu menjadi salah satu hal yang paling utama ya. Tapi ngomong akses internet untuk yang beli paketnya tiap hari, dipaketin dong sebulannya biar prioritas jaringan Anda. Terima kasih Pak Maman hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena ini adalah catatan penting untuk kita bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama untuk bisa bersama untuk bangkit dari masalah pandemi ini. Di tahun 2021 maju terus. Apa tagline-nya UT itu apa tuh? Tagline itu apa? Open to all. Making higher education open to all. Sekali lagi Pak, ayo Pak, kita lanjut ya. Universitas Terbuka Making higher education open to all. Terima kasih banyak, saya Jung Olga dan juga Dr. Maman Rumanta MSc mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.